Bismillahirrahmanirrahim. Zakat profesi. Zakat profesi ini adalah sesuatu yang baru, yang debatable, yang diperdebatkan oleh para ulama. Kalau hitungan zakat profesi itu yang dipahami di Muhammadiyah itu kursnya dengan emas. Jadi kalau pendapatan kita selama 1 tahun itu mencapai 85 gram emas dikurangi UMR. Jadi dikurangi UMR. Jadi misalnya gajinya berapa? Gajinya 10 juta, UMR 2 juta, berarti masih 8 juta. Maka 8 kali 12 berapa? 96 kena zakat. Nah, ini kalau menggunakan hitungan sebagaimana hitungan yang diterapkan dengan kurs emas setelah dikurangi kebutuhan pokok, yakni diasumsikan dengan upah minimum. Nah, sehingga setidaknya gajinya berapa kira-kira? Biar sampai 85 gram emas plus UMR. Ya, sekurang-kurangnya gaji 9 juta ya. 9 juta atau 10 juta. Kurang dari itu ya belum. Pendapat yang kedua, zakat profesi itu dihitung dengan nisab pertanian. Jadi ngitungnya pakai nisab pertanian. Saya sendiri tidak sepakat dengan perhitungan nisab pertanian karena kiasnya agak aneh. Karena nisabnya kepakai pertanian, tapi kok nilai zakatnya mestinya kalau pertanian berapa? 10% atau 5%. Kalau tada hujan zakatnya 10%. Kalau irigasi zakatnya 5%. Tapi ternyata dalam perhitungan zakat profesi itu tidak 5%, tidak 10%. Berapa? 2,5%. Zakatnya 2,5%. Sehingga kalau kiasnya pakai pertanian itu tidak nyambung. Kalau pakai pertanian nilainya berapa? Nilainya disetarakan dengan harga beras. Karena pertanian itu nilainya adalah 720 kg gabah. Atau kalau kemudian digiling menjadi 4 kuintal berapa? 4,5 jadi. Ya kita bulatkan 4,5 kuintal. 4,5 kuintal itu kalau dirupiahkan berapa? 15.000 kali 4 ya berapa? 7 juta ya. Baik, silahkan dihitung sendiri. Itu sekitar 7 juta. Silahkan nanti dihitung sendiri di rumah. Tetapi saya pribadi tidak sepakat pakai perhitungan pertanian ini. Kenapa? Karena kalau zakat ini dikiaskan dengan pertanian, mestinya nilai zakatnya berapa? 5% atau 10%. Baik Bapak Ibu, dan saya pribadi dalam masalah zakat profesi saya lebih condong kepada zakat tabungan. Karena zakat itu prinsipnya adalah uang yang tersimpan. Jadi kalau tidak tersimpan maka tidak kena zakat. Tetapi di sini saya menghormati pendapat yang menyatakan zakat profesi itu ada dengan kias emas. Kalau kiasnya adalah apa tadi? Pertanian, saya belum bisa mencerna dengan baik karena dua hal yang berbeda. Masih lebih masuk di akal, masih bisa diterima
kalau kiasnya dengan emas setelah dikurangi kebutuhan pokok. Adapun kemudian saya pribadi memilih bahwa zakat profesi ini sebenarnya sudah cukup kalau kita menyimpan uang, maka zakat tabungan. Jadi kalau ada tabungan, maka tabungan itu dizakati. Kalau tidak ada tabungan, ya tidak mengeluarkan zakat. Dan insya Allah Bapak Ibu, mereka yang punya profesi-profesi itu mereka punya tabungan, dan tabungannya bisa kena zakat setiap tahun. Jadi sudah kena zakat tabungan. Sehingga seorang dokter, profesi dokter punya tabungan? Punya, kena zakat tabungan. Pengacara punya tabungan? Sudah kena zakat tabungan. Guru ngaji seperti saya punya tabungan? Tidak punya. Jadi ya sudah, berarti tidak kena, ya, tidak kena zakat. Nah, orang duwe rekening soalnya. Jadi pripun? Tidak ada rekening. Saya rekening yang ada itu rekening yayasan. Jadi qadarullah ini yayasan lagi butuh dana, membuka kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian kalau mau berdonasi untuk pembebasan lahan. Jadi kalau mau berdonasi untuk pembebasan lahan, dan itu adanya rekening adalah rekening yayasan. Kalau rekening pribadi tidak punya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu nggih, untuk zakat profesi itu adalah merupakan perkara kontemporer yang para ulama berbeda pendapat. Kalau kiasnya dengan emas itu masih bisa diterima meskipun saya tidak pakai itu. Tapi kalau kiasnya pakai pertanian, maka 5% dan 2,5% itu dua hal yang berbeda. Kalau saya pribadi condong kepada zakat tabungan, sehingga ketika kapan saja profesi itu punya simpanan, dokter spesialis punya tabungan, maka tabungannya kena zakat setiap tahun. Wallahu alam bishawab.